Nah, dia sekarang memanggil nih energi feminin, yang mana dia ingin sekali ada keseimbangan di hal-hal yang berhubungan dengan kasih sayang. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah apa kabar jodohku hari ini. Nanti aku akan bagi dua. Pertama, melihat kondisi umumnya, kondisi generalnya dia, dan juga akan melihat bagaimana kondisi hati dia yang berhubungan dengan kisah cinta. Ini bisa buat kamu yang menunggu kehadiran jodoh, yang masih belum menemukannya, yang masih menunggu kehadirannya. Kita lihat dia lagi sibuk apa sekarang ya. Aku akan mulai dari kondisi general dulu, dan aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate, bisa tidak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini untuk private reading bersamaku. Dan kita masuk aja sekarang ke readingnya. Dia lagi sibuk apa? Ada The Emperor, ada Two of Swords terbalik, ada Five of Swords terbalik, ada Ace of Swords. Aku lihat di kehidupan general dia, ini bisa berhubungan dengan keluarganya, pekerjaan, pendidikan, masalah yang dia hadapi apapun itu, kesehatan juga bisa. Tapi yang pasti di sini lagi banyak sekali energi maskulinnya. Jadi dia sedang ditempa untuk sesuatu yang membuat dia ke depannya ini harus lebih disiplin, harus lebih mengerti pikirannya sendiri mau dibawa ke arah yang mana, harus lebih bertanggung jawab. Kalau aku lihat so far kelihatannya sekarang dia lagi ada ujian hidup, memang sedang ditempa masalah, tapi ini semua aku lihat justru kedepannya akan membangkitkan, mengeluarkan segala potensi yang sebelumnya belum dia sadari. Maka di sini tentu saja kejadian ini atas ketetapan Tuhan ya, tapi yang pasti dia sedang dilatih, ditempa gitu loh. Jadi kedepannya dia bener-bener, kalau The Emperor ini adalah energinya disiplin, bertanggung jawab, tangguh, kuat, bekerja keras. Seperti itu. Jadi energinya Aries ya, yang bener-bener dewa perang gitu ya. Jadi itu. Kalau selama ini, terutama kalau dia di sini cowok ya, karena kebanyakan yang datang ke videoku cewek, jadi sangat mungkin di sini pihak laki-lakinya dia lagi ditempa untuk itu semua, menjadi laki-laki yang benar-benar tangguh gitu loh, sebagai laki-laki yang akan membawa kamu ke masa depan dengan segala persiapan. Kalau dia nggak tangguh gimana gitu. Jadi itu sih pada hal apapun yang sedang dia kerjakan sekarang ya. Mudah-mudahan aja dia bisa melalui segala proses yang kadang tidak mudah ini, menjadikan dia lebih baik, versi terbaiknya dia keluar gitu loh. Dan aku lihat di sini dia juga sedang ditempa untuk menjadi orang yang lebih bijaksana ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau misalnya dia ini seringkali dididik oleh orang tuanya sejak kecil hanya nurut aja, pokoknya kamu harus nurut sama orang tua, sama mama dan papa, sehingga dia tumbuh menjadi orang dewasa yang agak sulit menentukan pilihan. Ya, terutama kalau dia sudah di usia lebih dari 25, ini menjadi sesuatu tantangan buat dia, karena nggak selamanya dia bisa ngikut mau orang tuanya sesuai dengan zaman dan sebagainya. Makanya di sini dia juga sedang ditempa. Ayo, kamu udah gede, udah waktunya kamu menentukan pilihan kamu. Pilihan pekerjaan, mau naik jabatan atau enggak, memilih calon jodoh kamu dan sebagainya. Jadi dalam hal apapun dia sedang ditempa untuk lebih mahir, lebih jago menentukan sebuah keputusan. Ya, dengan banyak pertimbangan lah, terutama kalau memang selama ini dia agak lembek gitu loh mengenai menentukan keputusan. Jadi seperti itu, terutama kalau memang dia dididiknya kurang bisa jadi orang yang tegas gitu. Jadi di sini memang diminta ketegasannya, sedang dibimbing ya. Mungkin ini menjadi sesuatu yang tidak mudah, tapi aku rasa dia akan bisa kok menghadapi segala ini semua sebelum pertemuannya dengan kamu. Jadi mudah-mudahan aja kalau dia udah selesai dengan tempaan ini, dia udah di versi terbaiknya ketika nanti bertemu atau ada proses penyatuan bersama dengan kamu. Five of Swords terbalik, dia juga sedang ditempa ya, sedang menghadapi sebuah kondisi. Dia juga harus belajar untuk menurunkan kadar egonya, lebih banyak mendengarkan orang lain, karena hidup itu nggak cuma tentang dia, dan dia. Kadang dia harus lebih bisa bersabar, lebih mau mengalah, lebih mau mendengarkan pendapat orang lain tentang dia, terutama kalau dia harus kerja sama satu tim kayak gitu, entah di pendidikan atau di pekerjaan dia, bener-bener harus
menekan dan mengelola egonya dengan baik di sini. Jadi itu. Jadi bener-bener ditempa untuk sebuah kedewasaan. Menjadi orang dewasa memang kadang nggak mudah, kadang menakutkan bagi dia juga, tapi mau nggak mau, waktu berlalu, umur bertambah, pikiran harus berubah, ya mau nggak mau, dia nggak bisa jadi anak kecil selama-lamanya, ya dia harus jadi orang dewasa yang bertanggung jawab pada dirinya. Ya mudah-mudahan aja kalau dia sudah bisa bertanggung jawab akan dirinya, dia nanti kedepannya juga sudah lebih mampu untuk bertanggung jawab juga mengenai kamu. Jadi kalau memang jodoh kamu ini memang lagi ada masalah ya kamu kirim aja doa-doa terbaik buat dia. Ya Tuhan, kalau memang jodoh saya lagi ada masalah, lagi Engkau tempa untuk menjadi lebih baik, semoga Engkau mudahkan jalannya dan dia benar-benar bisa melalui ini dengan baik, dengan tetap menjaga dirinya dengan baik, kayak gitu. Ada Ace of Swords, pada akhirnya dia akan menemukan kok jalan terbaiknya seperti apa. Dia akan lebih bisa menjadi orang yang bekerja sama, mungkin di sini dengan keluarganya, lebih enak ngobrol dengan orang tua, lebih bisa jadi tim yang solid di kantor atau di perkuliahan dia, dan dia siap di sini untuk memulai masa dewasanya dengan lebih bertanggung jawab, pakai logika gitu loh di sini. Lebih bisa memutuskan suatu hal, akan mengerjakan apa, akan kerja di bidang mana, gitu-gitu. Jadi akan lebih solid, akan lebih oke jalannya. Jadi mudah-mudahan aja dia sampai di titik yang bahagia ini. Dan aku akan lihat ini masih di sektor generalnya dia ya, kondisi umum. Ada Yoke. Di sini aku lihat dia lagi memang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak sekali pikirannya, terutama kalau memang dia ditempa masalah yang bertumpuk-tumpuk di waktu yang bersamaan. Jadi kelihatannya dia agak frustrasi di sini, agak ngerasa, bukan agak ya, ngerasa sangat-sangat feeling down sih. Lagi energi pede dan energi semangatnya lagi agak memudar karena masalah yang sedang dia hadapi. Tapi aku lihat dia sangat tangguh dan dia akan bisa menghadapi segala hal yang menurut dia seperti terkunci gitu loh, berbagai kesempatan, tapi pada akhirnya dia bisa membuka kunci ini dan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada kesedihan karena kehilangan. Mungkin di sini kehilangan ini macam-macam. Pertama bisa aja salah satu anggota keluarga atau mungkin teman-teman dekatnya ada yang berpulang ke Tuhan, atau mungkin di sini dia baru kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau mungkin pekerjaan, sesuatu yang sangat membuat dia berduka, sangat-sangat terpukul gitu di sini. Jadi ini bisa dalam hal apapun. Jadi kelihatannya memang dia lagi ditempa banget sih di sini. Ayo, kamu boleh aja di sini lagi berduka, kehilangan, terus harus gimana kayak gitu. Tapi aku lihat dia bisa kok menjawab bagaimana ke depannya. Jadi itu yang sedang dia rasakan sekarang. Dan ya, di sini setelah melalui ini semua, dia udah lebih baik, sudah keluar dari momen depresi dan frustrasinya. Aku lihat dia akan siap untuk berkomunikasi lagi dengan lebih banyak orang, bahagia lagi, bahkan mungkin di sini akan menghadiri akan menghadiri sebuah event yang membahagiakan, mungkin event wisuda, atau mungkin karena ini menjelang akhir tahun, dia mungkin sudah merencanakan pingin liburan kemana, entah sendirian, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, kayak gitu. Jadi dia cukup bersemangat untuk kembali lagi bersosialisasi, kembali bahagia, bahkan mungkin lebih bahagia dibandingkan sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya. Dan sekarang bagian yang paling kamu tunggu-tunggu, mengenai isi hatinya, kisah cinta, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan romansa di hidup dia sekarang ya. Ada Ace of Cups, Five of Pentacles, oke. Ada Eight of Swords terbalik, ada Queen of Pentacles. Kalau tadi lebih banyak energi maskulinnya, aku lihat kelihatannya kalau gini, untuk general dia memang ditempa, tapi untuk sesuatu yang berhubungan dengan romansa, dia tetap ada optimisnya di sini. Jadi di sini dia sedang memanggil, karena dia kan sedang ditempa untuk menjadi maskulin yang benar-benar bertanggung jawab, tegas gitu-gitu kan. Nah, dia sekarang memanggil nih energi feminin, yang mana dia ingin sekali ada keseimbangan di hal-hal yang berhubungan dengan kasih sayang, compassion. Jadi dia ingin sekali merasa
dilindungi secara cinta gitu ya, dari cinta, merasa aman karena punya seseorang yang bisa diajak bicara, punya seseorang yang bisa menyeimbangkan energinya, mengeluarkan potensi dia di hal-hal yang berhubungan dengan kasih sayang, intuisi juga bisa kayak gitu di sini. Jadi dia merindukan sosok ini. Karena kalau kamu yang nonton ini adalah perempuan, dia merindukan sosok perempuan yang seperti itu, penuh dengan kasih sayang, kesabaran, tapi juga perempuan yang mengerti arti komitmen, mengerti arti sebuah kerja keras kayak gitu di sini, yang tangguh, yang stabil gitu loh, secara hati, mental, kata-kata, pemikiran. Jadi memanggil-manggil sih, kayak Tuhan, jodoh aku di mana ya sekarang, kapan ya aku ketemu sama dia, kayak gitu di sini. Jadi mudah-mudahan aja nanti pertemuan dengan kamu ini memang kamunya sudah sampai di level ini, dianya sudah sampai di level yang tadi. Sudah ditempa banyak kejadian, lebih kuat, lebih tangguh kayak gitu. Dan untuk kisah cinta aku lihat sih sekarang dia sedang membuka kesempatan. Jadi walaupun dia lagi sibuk, lagi ada masalah, ada duka juga, tapi dia terbuka kok, harapannya dia suatu saat nanti akan bertemu dengan pasangan yang bisa membawa kebahagiaan, kedamaian, membuka pintu berkah yang lebih indah lagi, abundance kayak gitu. Itu yang dia rasakan. Jadi kelihatannya di sini dia sudah mengafirmasikan kehadiran kamu dalam doa-doanya, dalam impian-impiannya untuk masa depannya kayak gitu. Cuma memang di sini aku lihat dia pernah atau baru saja mengalami sebuah kehilangan, dan mungkin ini berhubungan dengan kartu ini, sebuah kedukaan ya, duka cita atau kehilangan yang benar-benar dia rasakan kehilangan di sini. Bisa aja sebelumnya dia kehilangan seseorang yang sangat dia sayang, bisa aja mantan pacar, atau mungkin di masa kecil dia sangat merindukan sosok ibu atau mungkin sosok ayah, tapi ternyata nggak dia dapatkan entah karena alasan apa, dan dia sedang berusaha menemukan orang yang bisa mengisi kekosongan itu di hatinya. Apa ya, di sini mengisi rasa kehilangan yang luar biasa. Aku lihat sekarang dia takut sekali kehilangan, dia takut sekali ditinggalkan. Mungkin karena memang sebelumnya dia pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan lah, ditinggal seseorang. Ya mungkin di sini ayah atau ibu, keluarga, mungkin juga sesuatu yang berhubungan dengan kisah cintanya sebelum bertemu dengan kamu kayak gitu di sini. Ya. Dan dia takut kejadian ini terulang kembali. Makanya di sini kedepannya untuk urusan cinta dia sangat berhati-hati. Dia akan benar-benar ingin melihat apakah si orang baru ini yang sedang mengisi hatinya nggak sekedar membuat dia jatuh cinta, tapi memberikan sebuah keamanan ya, untuk berkomunikasi lebih baik, saling berjuang kayak gitu. Karena dia sekali lagi sangat trauma, pernah ditinggalkan. Entah ditinggalkan untuk selama-lamanya atau memang ini sebuah perpisahan yang pahit dia rasa gitu. Tapi aku lihat dia juga di sini pada akhirnya menemukan caranya untuk membebaskan diri dari perasaan yang tidak menyenangkan ini. Pada akhirnya dia belajar untuk lebih bisa berdamai dengan situasi, bahwa ya namanya orang datang dan pergi, bisa datang dalam waktu kapan, bisa juga pergi, entah lama atau sebentar seperti itu. Jadi dia berusaha menerima situasi ini dan membebaskan dirinya supaya nggak berlama-lama terkurung dalam kesepian, kedukaan, kehilangan, harus lebih optimis lagi ke depannya. Makanya ke depannya dia sangat merindukan sosok ini, dan itu sangat mungkin adalah kamu kayak gitu di sini ya. Demikian, dan aku akan lihat juga di sini beberapa oracle, dan ini juga masih berhubungan dengan kisah cinta ya. Tadi waktu aku ngambil kartu ini bener-bener random, bener-bener langsung ambil, ternyata yang keluar seperti ini semua. Jadi aku lihat sih, mudah-mudahan aja dengan perjalanan dia yang tidak mudah memang, tapi semoga aja dengan begitu dia bener-bener siap ketika bertemu dengan kamu. Baik dari sisi keuangan, pekerjaan, kestabilan hidup, juga dalam hatinya dia, mentalnya dia untuk berhubungan asmara gitu ya. Aku lihat kedepannya dia memang ingin sebuah keseimbangan. Ketika dia sudah merasa menjadi maskulin yang tangguh, dia berharap bertemu dengan kamu yang bisa menjadi pasangan yang saling menyeimbangkan kayak gitu di sini. Dan semoga aja dengan begini dia semakin balance hidupnya, menyeimbangkan antara kisah cinta dengan hal-hal lainnya, karir, keuangan, orang tua, keluarga kayak gitu. Mudah-mudahan aja hidupnya semakin bahagia nanti setelah bertemu dengan kamu. Dan memang dia sekarang butuh seseorang yang bisa menyeimbangkan dia. Dan mudah-mudahan aja pertemuannya nggak akan lama lagi bersama dengan kamu. Karena di sini aku lihat
dia sudah ada harapan sih untuk menikah, sudah pernah membayangkan tentang pernikahan, ya. Dan ini bisa aja sih memang sesuatu yang berhubungan dengan romantisme, atau mungkin dia sedang butuh komitmen di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, dan bisa aja dua-duanya berjalan berdampingan gitu ya. Jadi di karirnya dia oke, di kisah cintanya nanti bersama dengan kamu juga oke, kayak gitu. Dan bener-bener akan langsung memikirkan komitmen sih di sini aku lihat, karena keluarnya langsung cincin. Jadi komitmen yang nggak sekedar main-main doang. Ada hati di sini, ada cinta, ada ketertarikan yang sangat dalam, dan juga yang paling penting caring, rasa untuk saling menjaga gitu, saling menjaga. Jadi nggak sekedar cinta-cinta doang yang so cute, yang manis, tapi juga kemampuan untuk menjaga, karena menjaga itu butuh effort, butuh energi dan usaha yang lebih dari sekedar cuma gombal-gombal doang. Jadi mudah-mudahan dia udah sesiap itu bersama dengan kamu, hatinya sudah bisa pulih, sudah lebih percaya mengenai komitmen, sudah bisa bener-bener menjadi orang yang bisa menyuarakan isi hatinya, membuktikan cintanya, nggak sekedar kata-kata doang, saling menjaga, saling merawat gitu ya dalam suka dan duka. Mudah-mudahan aja kalau memang harapan kamu bertemu dengan jodoh yang seperti ini. Dan aku akan lihat di sini lebih kepada proses pertemuan, atau lebih tepatnya hal-hal baik yang terjadi saat pertemuan bersama dengan kamu ya. Ada Celestite di sini, kedamaian, tidur yang lebih enak, kebijakan yang lebih tinggi. Jadi aku lihat di sini sih, dia merasa aman dan terjaga, terproteksi ya, terlindungi dengan hadirnya kamu. Dan kamu pun juga merasakan hal yang sama. Kamu merasa terjaga, terproteksi masing-masing, karena aku lihat kehadiran masing-masing ini akan saling membalance, saling menyeimbangkan gitu di sini. Makanya kamu ngerasa nanti akan lebih banyak tenangnya, bahagianya. Kalaupun ada masalah, bisa jadi pasangan yang enak buat saling ngobrol, saling cerita kayak gitu. Jadi orang yang sama-sama lebih bijak ke depannya. Pokoknya tidur enak, apa-apa enak bersama dengan dia kayak gitu di sini. Karena dia sudah ditempa banyak hal yang mungkin di sini tidak dan kurang menyenangkan, tapi ini untuk membangkitkan, mengeluarkan segala potensi yang masih terpendam di dalam dirinya. Dan semoga aja kalau memang kamu pun sedang dalam kondisi seperti ini, semoga nanti kalian berdua bertemu dalam kondisi yang sudah sama-sama saling menghebat ya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada Fire Opal, rasa percaya diri, menghargai diri sendiri, passion, seksualitas, abundance atau berkah yang banyak. Jadi di sini aku lihat akan ada ketertarikan yang sangat besar, keyakinan bahwa oke, kamulah orang yang tepat untuk masa depanku. Begitu juga sebaliknya, perasaan yang sama di partner gitu. Jadi akan muncul sendiri rasa percaya diri, nyaman menjadi diri sendiri, nyaman menunjukkan kebaikan, nyaman menunjukkan kekurangan kamu kayak gitu di sini. Passion, impian yang sangat besar, harapan yang sangat besar, juga seksualitas ya, semakin gitu ke depannya. Maksudnya di sini semakin ada rasa untuk ayo kita semakin intim, ayo kita segera menuju pernikahan, kayak gitu bisa. Ada abundance juga, menarik banyak berkah, menarik banyak rejeki gitu. Mudah-mudahan aja rezeki-rezeki ini bisa membuat hubungan kamu dan dia semakin solid gitu ya. Ya rezeki ini macam-macam ya, keuangan bisa, karir yang bagus, kesehatan membaik, kayak gitu. Kenyamanan dalam komunikasi gitu. Itu juga menjadi salah satu abundance yang mudah-mudahan akan hadir di hubungan kamu bersama dengan dia. Ada period di sini mengenai immunity ya, ada kekuatan, ada perlindungan, ada kekuatan personal. Immunity itu kayak benteng atau ketahanan. Jadi di sini bisa aku katakan bahwa kamu dan dia kelihatannya sudah ngerti gimana caranya menangkis atau menyelesaikan masalah-masalah yang datang, terutama kalau masalah ini datang dari luar hubungan kamu dan dia. Misalnya ada masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, masalah di pertemanan, dan sebagainya. Aku lihat kamu dan dia sama-sama sudah bisa menyeleksi, memperbaiki keadaan, dan menghempas banyaknya negativity di kehidupan kamu dan dia. Jadi menjadi pasangan yang sama-sama membawa damai di sini. Jadi seperti itu. Ya semoga aja ini juga menjadi kabar baik untuk hubungan kamu dan dia. Dan aku akan ambil juga beberapa oracle ya di sini, oracle lainnya. Ini deh. Aku akan ambil ini aja.
Aku akan dibimbing. Aku akan dibimbing di sini. Jadi yang bisa kulihat ya memang sekarang dia lagi ada masalah, tapi dia juga nggak sendirian. Ada yang membimbing dia. Bisa aja di sini malaikat penjaganya, spirit guide-nya dia, higher being-nya dia, kayak gitu. Jadi tenang aja, walaupun kehidupan dia kelihatannya agak kurang oke gitu sekarang, tapi kedepannya dia akan dibimbing menuju cahaya, menuju kebaikan-kebaikan yang mungkin selama ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kayak gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini apa yang dia rasakan pada pertemuannya bersama dengan kamu ya. Aku bebas, dalam artian aku dalam kondisi yang lagi bebas, dalam kondisi lagi baik-baiknya, dalam kondisi lagi sangat-sangat percaya diri ketika nanti dia bertemu dengan kamu. Maka di sini mudah-mudahan aja ada sebuah kondisi di mana kamunya bebas, dianya bebas, sehingga ayo kita bisa membangun hubungan ini bersama. Dan kalau misalnya kamu lihat di sini ada banyak sekali burung yang lagi membawa kelopak bunga bentuknya hati. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah kabar bagus. Dalam kondisi dia lagi baik-baiknya, kamu dalam kondisi lagi baik-baiknya, lagi indah-indahnya. Nah, pertemuan itu terjadi. Sehingga di sini ada ketertarikan karena pesona, kemudian juga pesona dari dalam mengikuti setelahnya. Ya gitu. Jadi pada akhirnya kamu dan dia bebas memilih, bebas menentukan akan bagaimana di hubungan ini. Ya mudah-mudahan aja dia udah selesai dengan segala pelajaran hidupnya, dan kamu juga udah menjadi orang yang benar-benar bangga dengan diri kamu, mencintai diri kamu, menghargai segala proses yang kamu lalui, sehingga sama-sama membaik ke depannya. Kemudian di sini ada I will surrender, aku akan teguh, akan tetap berusaha, akan kuat gitu di sini. Sehingga mudah-mudahan aja dengan di sini dia sudah dapat lentera, cahaya, kebaikan, kekuatan, dia akan sama-sama, kamu dan dia sama-sama menjadi pasangan yang saling melindungi di sini, ya. Jadi bisa kamu lihat di sini dia akan dijaga, dan kamu pun nanti kedepannya akan dijaga oleh dia. Mudah-mudahan ke arah cahaya, karena dia lagi bawa lentera di sini, dan semoga aja kehadiran dia bisa menjadi cahaya di hidup kamu, memberikan lebih banyak bahagia, mengobati segala traumanya kamu, mudah-mudahan ya di sini. Aminin teman-teman ya. Kemudian kartu lainnya, I'm royalty. Kalau aku lihat di sini dia akan sangat memanjakan kamu. Dia di sini akan menjadi orang yang menyenangkan buat diajak cerita. Dia akan memanjakan kamu dengan banyak hal, apalagi kalau dia melihat kamu juga berkontribusi banyak pada hubungan ini, nggak cuma dia aja. Jadi aku lihat dia akan sangat-sangat menyamankan kamu, dan juga sama-sama menjadi pasangan yang bareng-bareng punya komitmen besar terhadap hubungan ini. Dan kemanapun burung ini akan pergi ya, kemanapun arah hubungan kamu bersama dengan dia, mudah-mudahan aja ada banyak kebaikan dan kebahagiaan yang mampir di hubungan kamu bersama dengan dia. Dan di sini aku lihat aku akan memaafkan. Aku lihat juga di sini bahwa dia akan datang sebagai orang yang sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi walaupun pahit-pahit yang dia rasa mengenai masa kecilnya, masa remajanya, keluarganya, orang tuanya, atau bahkan juga mungkin mantan-mantannya, memaafkan diri sendiri, aku lihat dia akan sampai di fase ini. Jadi benar-benar berdamai dengan situasi untuk menuju sebuah tujuan yang lebih fresh bersama dengan kamu nanti. Makanya di sini keluarnya kartunya Ace of Swords, sebuah petualangan yang baru di mana dia sudah lebih bisa memaafkan, berdamai lebih tepatnya dengan masa lalu. Jadi mudah-mudahan aja dengan begitu kamu dan dia lebih bisa mendamai ke depannya ya, mudah-mudahan. Aku lihat juga di sini dari charm, ini bisa aja kamu atau dia berzodiak Cancer, Aries, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Pisces. Kemudian dari unsur nama ini bisa dari kamu atau dia, ada E, V, H, F, X. X ini bisa mantan kamu. Jadi mungkin sebagian kecil di sini ya, nggak berarti harus kamu, tapi mungkin sebagian kecil di sini kelihatannya ada mantan yang ingin diberi kesempatan kedua, yang mana dia sudah menjadi versi yang lebih baik, kayak gitu. Ada I, ada A, J, O, dan D. Kemudian ada angka atau tanggal yang penting antara kamu dan dia, 13,
16, 30, 12, 26, 29, 11, 10, 8, dan 19. Dan aku akan lihat di sini detail ciri-cirinya dia ya. Seperti apakah dia orangnya yang bisa jadi petunjuk buat kamu. Dia ini suka dengan dunia tulis-menulis. Mungkin di sini dia suka menulis sebuah cerita, cerpen, fiksi, atau mungkin menulis buku-buku pendidikan juga bisa. Jadi bisa juga di sini bahasa cintanya dia adalah word of affirmation. Jadi kata-kata yang berisi rasa terima kasih, betapa kamu mencintai dia, yang seperti itu ya. Kemudian di sini ada warna yang dia suka, kelihatannya lebih ke coklat-coklat gelap, warna-warna bumi, dan mungkin di sini kebanyakan baju dia atau koleksi tas, sepatu, beltnya dia lebih ke warna coklat, baik coklat muda sampai coklat tua. Di sini ada kemungkinan juga dia punya bidang pekerjaan yang berhubungan atau pendidikan yang berhubungan dengan Amerika Serikat, atau mungkin benua Amerika secara keseluruhan, atau dia memang punya minat yang sangat besar mengenai Amerika, atau dia punya impian suatu saat nanti ingin sekali berkunjung ke Amerika. Lalu di sini ada baby, kelihatannya di sini dia sangat dekat dengan anak-anak, dia concern dengan dunia anak. Entah ini bidang pekerjaannya dia, atau memang dia di sini emang tipe orang yang gampang main sama anak-anak, gampang berbaur sama anak-anak, karena ada beberapa orang tuh yang ngerasa anti gitu kalau ada bocah-bocah, tapi dia happy kalau ada bocah, karena ya happy aja sih intinya, deket dengan anak-anak lah. Ada bulan Juli yang bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia ya. Kemudian di sini sangat mungkin dia suka nyanyi atau suara dia bagus. Ya, tanpa dia harus berlatih vokal, suara dia bagus, atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan musik, seni suara, nyanyian, atau mungkin dia bekerja di bidang entertainment juga bisa. Terutama yang berhubungan dengan nyanyi atau MC juga bisa ya. Di sini mungkin sekarang dia juga lagi struggle untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, dan kelihatannya dia juga lagi, kalau dia sangat gemuk atau obes, kelihatannya dia lagi di fase aku harus diet, aku harus menurunkan berat badan, atau sebaliknya, kalau dia merasa sangat-sangat kurus, dia sedang berusaha untuk menaikkan berat badannya supaya tubuhnya lebih tampak ideal ya. Ini juga menandakan dia orang yang cerdas, suka baca buku, kutu buku, bisa buku apapun, buku fiksi, buku novel, atau buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, atau mungkin dia memang bekerja sebagai penulis, editor di penerbit, kayak gitu juga bisa. Kemudian aku akan ambil 2 kartu lainnya. Dia orangnya nggak banyak ngomong ya, kelihatannya bukan orang yang banyak ngomong, bukan orang yang suka pamer ini itu, lempeng aja, santai aja, tapi dia mengusahakan. Jadi tipe orang yang bekerja keras tanpa dia harus banyak pamer atau banyak bacot gitu ya. Oktober juga bisa menjadi salah satu bulan yang penting antara kamu dan dia. Dan karena Oktober baru berlalu, mungkin ini awal pertemuan kamu, atau mungkin tahun depan ya, dan yang seperti itu. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai kabar jodoh kamu sekarang. Semoga aja pertemuan kamu dan dia di waktu yang paling tepat, di saat kamu dan dia emang udah sama-sama siap. Dan ya terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.